Ya itu tadi pertanyaannya, apa yang menjadi pertimbangan diberikannya remisi apalagi ketiganya ini merupakan terpidana ataupun terjerat kasus penganiayaan berat. Kami akan membincang bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Sudah ada Bang Denny Indrayana yang merupakan mantan Wakil Menteri dari Hukum dan HAM periode 2011 dan juga 2014. Terima kasih Bang Denny sudah hadir bersama kami. Selamat malam. Dan hadir pula bersama kami Aristo Pangaribuan yang merupakan pakar hukum Universitas Indonesia. Selamat malam Bang Aristo. Dan juga terhubung bersama kami Muhammad Nailul Amani yang merupakan kuasa hukum dari Dini Sera. Selamat malam Bang Nailul. Selamat malam. Ya. Bang Nailul, kita ketahui bersama bahwa Ronald Tanur merupakan salah satu nama yang mendapatkan remisi. Kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda mewakili dari korban. Terima kasih atas waktunya. Jadi terkait dengan remisi yang diperoleh oleh Ronald Tanur ya, terlepas itu merupakan haknya, tapi kita tahu bahwasanya dalam kasus Ronald Tanur, itu Ronald Tanur sangat mencederai, melecehkan, dan mencoreng muka dari penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui sendiri. Sehingga kami dari pihak keluarga korban sendiri, korban Dini Sera, itu sangat kecewa atas diberikannya remisi terhadap Ronald Tanur dengan kurun waktu yang menurut kami begitu lama. Selain itu, dalam hal ini negara hadir untuk Ronald Tanur, tapi negara tidak hadir kepada keluarga korban yang dalam hal ini adalah Dini Sera Afriyanti. Yang mana pada saat kasasi, penuntut umum dalam memori kasasinya tetap menyampaikan permohonan restitusi yang diajukan oleh LPSK, yang mana itu merupakan memang permohonan dari keluarga korban. Namun dalam putusan kasasi, majelis yang memutus perkara tersebut tidak mengabulkan permohonan restitusi tersebut. Sehingga dalam hal ini, dalam konteks yang sama, negara itu hadir kepada Ronald Tanur yang merupakan orang yang telah melakukan tindak pidana, tapi negara tidak hadir kepada korban atau mungkin keluarga korban yang di situ mendapatkan dampak dari tindakan yang dilakukan oleh Ronald Tanur tersebut. Dalam hal ini negara, menurut kami, itu tidak mencerminkan perbuatan yang dilakukan oleh negara, itu tidak mencerminkan pasal kedua Pancasila, keadilan sosial, maksud saya adalah bunyi butir dari Pancasila yang mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya korban ini juga rakyat Indonesia, Ronald Tanur juga rakyat Indonesia, tapi negara tidak hadir kepada kedua belah pihak dan negara hanya hadir kepada Ronald Tanur saja. Mungkin itu tanggapan dari saya. Baik, Bang Denny, ini juga menarik karena memang kita ketahui bersama bahwa remisi ini adalah hak yang diberikan kepada narapidana, tapi juga ada pihak keluarga yang menjadi korban ini, seumpama ini ada sanksi sosial yang seharusnya diterima oleh para pelaku, namun ternyata tidak puas dari keluarga karena itu tidak tersampaikan. Bagaimana pendapatnya? Memang ini harus dilihat secara komprehensif ya. Kalau dari perspektif korban tadi sudah disampaikan, dari perspektif lembaga pemasyarakatan, pemberian remisi itu adalah bagian dari sistem untuk memberikan pembinaan. Jadi kalau tanya ke teman-teman di lapas, maka mereka bilang kalau tidak ada reward kepada yang berkelakuan baik, maka tidak ada insentif orang untuk berubah. Nah, reward itu salah satu bentuknya adalah remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan berbagai hak-hak narapidana yang lain. Sebaliknya kalau tidak berkelakuan baik, maka tidak mendapatkan remisi. Itu konteks teorinya. Problemnya adalah saya melihat apakah konteks yang normal ini bisa diterapkan dalam kondisi hukum kita sekarang. Di situ persoalannya. Kenapa waktu kami dulu diberi amanah, kita menerbitkan peraturan pemerintah nomor 99
yang kemudian mengetatkan pemberian remisi kepada napi-napi tindak pidana yang memang kita anggap merupakan bagian dari masalah bangsa ini. Korupsi, teroris, bandar narkoba, dan sejenis itu. Termasuk kejahatan-kejahatan organisasi internasional lainnya. Itu karena kami ingin menegaskan politik hukum kita harus berbeda ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang merusak tatanan sosial kehidupan bermasyarakat, di mana ada hak napi, tetapi juga harus diperhatikan bahwa korupsi itu merusak sangat mendasar fondasi-fondasi kehidupan bernegara, narkoba juga demikian, teroris juga demikian, sehingga kita ketatkan dan hampir tidak ada yang mendapatkan remisi, hanya bisa dihitung dengan jari. Politik hukum semacam itu dihadirkan, dilahirkan karena pemahaman bahwa di samping hak narapidana, negara harus hadir untuk bersikap bahwa kita harus memberantas korupsi, narkoba, teroris, pencucian uang, perdagangan manusia secara luar biasa. Iya, tapi kalau kita lihat dalam kasus ini untuk terpidana berat, maksud kami untuk penganiayaan berat, ini bisa dilihat apakah berkelakuan baik ini merupakan syarat yang cukup untuk mendapatkan remisi tersebut? Kalau kita bicara norma, aturannya iya. Dan itu sudah ada undang-undangnya, peraturan menterinya, bahkan diturunkan dalam peraturan lebih teknis, di Dirjen dan seterusnya. Tinggal bagaimana konsistensi meletakkan aturan itu. Tidak jarang kita mendengar kesesuaian aturan itu bisa diubah. Dan ini kan bukan hal baru di negeri ini ya. Aturan syarat wakil presiden saja bisa dirubah oleh Mahkamah Konstitusi kan, dan kita mendapatkan putusan Pak Usman untuk Gibran. Tetapi dalam hal ini yang sering dikhawatirkan adalah adanya pungli, uang-uang yang beredar untuk diperjualbelikannya hak-hak narapidana ini. Dan saya sebagai yang pernah mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM mengakui itu banyak, bahwa tatanan lembaga pemasyarakatan kita, terlepas saya berhormat kepada teman-teman di lapas, di rutan yang masih menjaga integritas, tapi tidak sedikit yang memang masih tercemar dengan praktek-praktek pungli ini, termasuk dalam pemberian remisi. Sehingga melihat hanya pada tataran konseptual, teoritik, ini berkelakuan baik, secara hanya tekstual saja, itu tidak cukup. Tidak cukup. Harus betul-betul dikuliti, dibelejeti bahwa ini bukan praktek jual beli hak-hak narapidana. Iya, tentunya Bang Risto, kami juga ingin mengetahui dari pandangan Anda sendiri sebagai pakar, apakah ini adil pemberian remisi sementara juga ini menjadi perhatian dari publik sendiri? Oke, begini. Setuju dengan Prof. Denny ya, soal konseptual tadi ya. Ini kan paradigmanya itu hak ya. Paradigmanya kan dari penjara kemudian warga binaan, itu hak. Persoalannya adalah metode, ini kan kewenangan dan hak. Kewenangan diberikan oleh negara, hak dari warga binaan. Persoalannya adalah kewenangan negara dalam memberikan hak itu, metodenya. Nah, kalau saya agak berbeda sedikit kepada Prof. Denny. Prof. Denny bilang hukum tekstualnya kira-kira sudah baik memang begitu. Kalau saya melihat justru hukum tekstualnya juga mengandung persoalan sehingga publik kecewa. Apa yang mengandung persoalan? Begini, kasus misalnya kayak Mario Dandi yang kita diskusikan adalah kasus publik yang orang itu heavily invested terhadap perkaranya. Menjadi perhatian sosial, makanya kita pertanyakan soal adil atau tidak adil. Kedua, mekanisme pemberian hak tadi, ini di Kemenkumham ini, sekarang Kemenkum ini kan tertutup. Maksudnya saya tertutup gini, ada sidang TPP ya, tim pengamat pemasyarakatan. Itu prosesnya birokratis. Itu isinya kan internal dari aparat Kementerian Hukum dan HAM. Artinya prosesnya ini tertutup dan kita tidak bisa akses. Orang tiba-tiba dikasih siaran pers, si ini mendapatkan remisi, si itu mendapatkan remisi. Sehingga orang kan kaget. Nah, hal ini berbeda misalnya, saya kasih contoh, nggak usah jauh-jauh. Misalnya di Singapura. Di Singapura itu, ketika mau memberikan remisi saja, itu ada yang namanya risk assessment. Salah satu faktor risk assessment itu adalah apakah ini menimbulkan keresahan sosial atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, di negara-negara lain, proses seperti sidang TPP itu kan sebelum diberikan remisi itu kan ada TPP ya, rekomendasi dari TPP, misalnya pembebasan bersyarat juga begitu. Itu melibatkan orang independen, eksternal. Siapa itu misalnya? Tokoh masyarakat yang mewakili
partisipasi masyarakat. Karena dalam perkara seperti ini, karena yang dilanggar adalah hukum publik, maka masyarakat punya suara di situ. Kenapa Indonesia tidak bisa melakukan No hal itu? wonder. Desain hukumnya memang birokratis seperti itu. Tertutup artinya. Pengambilan keputusannya tertutup. Sehingga unsurprisingly, makanya kita nggak kaget juga kalau misalnya ada keputusan besar seperti ini, ya, dalam perkara yang heavily invested, bahkan TV One sudah diskusi soal perkara ini beberapa kali dan saya juga diundang. Kaget kan, kita tiba-tiba siaran pers, kemudian pejabatnya memberikan eksplanasi yang ya normatif, ya, oh, itu hak, berkelakuan baik, tanpa kita bisa lihat proses pengambilan keputusannya, tanpa kita bisa akses pertimbangan fullnya seperti apa. Yang diberikan kepada publik ya hanya press release yang singkat saja. Nah ini berbeda dengan negara tetangga, misalnya nggak usah jauh-jauh di Singapura, yaitu diberikan juga akses terhadap informasi itu. Artinya prosesnya itu tidak transparan. Iya, menurut saya iya. Sehingga kita kaget. Walaupun secara konseptual saya setuju dengan Prof. Denny, itu hak. Ya. Kalau tidak, orang tidak mau ada insentifnya untuk berkelakuan baik. Karena paradigmanya ini kan namanya juga lembaga pemasyarakatan. Memasyarakatkan orang yang pernah bersalah, begitu loh. Diberikan kesempatan. Jadi bukan untuk menghukum seberat-beratnya. Iya. Bahwa konsep remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat itu exist, yes, secara konseptual, iya, dan itu hak. Tapi persoalannya di sini tadi metode untuk exercising hak itu persoalannya. Ya, Bang Nailul, ini bagaimana pendapat Anda dari pernyataan Mas Aristo tadi? Apakah benar dalam proses pemilihan remisi ini menurut Anda dari kuasa hukum korban ini sendiri melihat bahwa tidak ada transparansi ataupun keterbukaan dalam pemilihan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan remisi, Bang Nailul? Terima kasih. Tadi saya menyoroti 2 poin dari Pak Denny dan Pak Aristo. Yang pertama dari Pak Denny, yang pengalamannya menyatakan bahwasanya tidak sedikit adanya pungli pada saat pemberian remisi. Itu tadi yang disampaikan Pak Denny. Yang kedua Pak Aristo terkait proses tersebut tidak transparan. Pada prinsipnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan dengan Pak Aristo, bahwasanya proses tersebut tidak transparan karena tiba-tiba muncul, tiba-tiba diberikan seperti itu. Tadi di cuplikan tadi disebutkan bahwasanya semuanya mendapatkan haknya dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu apakah memang ada atau tidak dari pihak narapidana yang di situ memang pada prinsipnya dia memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi, tapi ternyata dia tidak mendapatkan remisi. Karena kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu terkait prosesnya seperti apa, sehingga tadi memang kurangnya transparan. Tiba-tiba kok Ronald Tanur dia dapat remisi gitu kan. Ini juga menjadi pertanyaan bagi kami, emang dia di dalam itu ngapain aja, berkelakuan baik seperti apa. Seperti itu. Terus tidak sedikit adanya pungli tadi yang disampaikan oleh Bang Denny ya terkait itu. Nah, kalau memang seandainya memang Ronald Tanur itu melakukan ada upaya lah di situ dalam tanda kutip terkait dengan pembayaran sehingga dia mendapatkan remisi, itu mungkin saja karena pada saat persidangan tingkat pertama di Surabaya dia sudah melakukan itu. Apalagi di lapas ini kan juga tertutup ya dari pihak, nggak ada yang pengawasan dan sebagainya dari pihak luar eksternal, terutama dari pihak masyarakat lah, selaku orang yang sering mengawasi, ya masyarakat yang sering mengawasi. Di situ kita nggak tahu nih tiba-tiba kok dia dapat remisi. Itu memang harus diatur secara tegas terkait dengan transparansi siapa saja sih yang dapat, terus kenapa dia bisa dapat remisi. Iya, Bang Denny, ini kalau menurut pihak dari kuasa hukum dari Denny Saraya yang merupakan korban dari Ronald Tanur menyatakan bahwa ada dugaan adanya transaksional dari Ronald Tanur dan juga dari pihak mungkin lapas ataupun kuasa hukumnya kepada hakim. Yang kita ketahui mungkin ini masih menjadi tanda tanya. Ini apakah menurut Anda apakah ini bisa ditindaklanjuti dan juga bagaimana solusinya nanti dijawab Bang Denny selepas jeda pariwara berikut ini?